warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Maharani Ardiningrum, mahasiswa Psikologi Islam semester 4 Fakultas Dakwah UIN Salatiga. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi psikologi positif mengenai self-compassion. Sebenarnya, apa sih self-compassion itu? Tapi sebelumnya, pernah nggak sih kalian merasa sangat kecewa pada diri kalian sendiri ketika melakukan kesalahan? Seperti misalnya mendapat nilai yang tidak sesuai dengan harapan, terus gagal dalam suatu kegiatan, atau merasa tidak sebaik dengan orang lain. Nah, seringkali kita saat hal itu terjadi, kita menjadi orang pertama yang mengkritik diri kita sendiri. Kita berkata kayak, aku emang tidak mampu, aku selalu gagal, atau kenapa aku tuh nggak bisa seperti orang lain. Nah, menariknya di sini ketika orang terdekat kita mengalami kegagalan yang sama, justru kita memberikan dukungan dan juga semangat. Kita menguatkan bahwasannya semua orang bisa melakukan kesalahan dan masih memiliki kesempatan untuk berkembang. Lalu di sini yang menjadi pertanyaannya, kenapa kita bisa begitu baik kepada orang lain tapi kita begitu keras pada diri kita sendiri? Nah, jadi melalui video ini saya akan membahas mengenai tentang self-compassion, yaitu kemampuan untuk memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan, pengertian, dan penerimaan ketika menghadapi kesulitan. Nah, jadi di sini self-compassion itu adalah konsep yang dikembangkan oleh Kristin Neff. Nah, self-compassion itu dapat diartikan sebagai sikap belas kasih kepada diri kita sendiri ketika mengalami kegagalan, kesalahan, ataupun penderitaan. Nah, di sini menurut Neff, self-compassion itu ada 3 komponen utama. Yang pertama ada self-kindness. Nah, self-kindness itu apa sih? Self-kindness ini berarti kita bersifat baik kepada diri kita sendiri, bukan menghakimi atau menyalahkan diri kita secara berlebihan. Yang kedua ada common humanity. Nah, komponen ini mengajarkan bahwasannya penderitaan dan juga kesalahan adalah bagian dari pengalaman manusia. Yang terakhir ada mindfulness. Nah, mindfulness ini berarti menyadari dan menerima emosi yang sedang dirasakan tanpa menolak atau melebih-lebihkannya. Terus, kenapa sih self-compassion itu bisa dibilang penting? Karena di sini banyak orang yang berpikiran bahwasannya mengasihi diri kita sendiri itu adalah tindakan yang egois, padahal kenyataannya tuh nggak kayak gitu. Karena sejak kecil kita sering diajarkan untuk berbuat baik kepada orang lain, tapi kita tuh tidak diajarkan bagaimana caranya untuk memperlakukan diri sendiri secara baik. Akibatnya, ketika kita melakukan kesalahan, kita akan cenderung mengkritik diri kita sendiri terlebih dahulu. Nah, selanjutnya sebenarnya apa sih manfaat dari self-compassion itu sendiri? Berdasarkan riset-riset terdahulu, ada beberapa manfaat dari self-compassion sendiri. Yang pertama itu bisa mengurangi stres dan juga kecemasan. Yang kedua bisa membantu seseorang untuk lebih mengelola emosi negatifnya. Yang ketiga itu bisa membantu seseorang untuk bangkit setelah mengalami kegagalan. Selanjutnya itu bisa meningkatkan rasa percaya diri yang sehat tanpa harus merendahkan orang lain. Oke, di sini saya akan memberikan satu contoh penerapan self-compassion dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada kasus mahasiswa yang dia gagal mendapatkan nilai A pada suatu mata kuliah yang menurut dia itu sangat penting. Lalu ketika orang yang tidak memiliki self-compassion, mungkin dia akan berpikiran dan berkata, aku emang gak pinter, aku memang gak akan pernah berhasil. Tapi sebaliknya, ketika orang itu menerapkan self-compassion, maka dia akan berpikiran bahwasannya aku kecewa dengan hasil ini dan ya itu wajar. Lalu aku bisa mengevaluasi cara belajarku dan aku bisa untuk mencobanya lagi. Nah, itu adalah satu contoh perbedaan antara orang yang menerapkan self-compassion dan juga tidak. Nah, lalu di sini juga saya sedikit menceritakan pengalaman saya ketika saya merasa kecewa saat saya mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan apa yang saya usahakan pada saat itu. Nah, terus yang saya lakukan itu saya cenderung menyalahkan diri saya sendiri dan juga membandingkan diri saya dengan teman-teman yang lain. Namun ketika saya memahami apa
apa itu konsep dari self compassion sendiri, bahwasannya saya mulai menyadari bahwasannya sikap baik kepada diri saya sendiri itu bukan berarti mencari alasan atas kesalahan, tapi memberikan ruang untuk terus belajar tanpa menghukum diri saya sendiri. Nah, mungkin di sini saya akan memberikan sedikit tips mengenai untuk melatih self compassion kalian. Yang pertama mungkin dari hal yang paling basic, kalian bisa tulis 3 hal yang menurut kalian paling kalian hargai dari diri kalian sendiri. Yang kedua, ubah cara berbicara kepada diri kalian sendiri. Dan yang terakhir yang paling penting, berhenti membandingkan diri kalian dengan orang lain, karena kapasitas kita dengan orang lain itu pasti berbeda. Jadi dimulai dari yang paling sederhana, itu pasti nanti akan memunculkan sendiri itu rasa self compassion kalian. Mungkin sekian video pemaparan materi self compassion dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.